terkasih, selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah di hari Minggu ini di awal bulan Maret 2025. Semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna bagi kita. Beberapa pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau bernyanyi dengan saya, silahkan. Kalaku cemas dan dikalaku bersenang kepadamu, ku pasrah bila ku bersenandung dalam masa hidupku, karena-Mu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalanan. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalanan. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku.
Warta Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 Maret 2025, pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga menyampaikan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Maret 2025 pukul 6 WIB di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dalam ibadah dimaksud. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 Februari 2025 pukul 9 WIB sebesar Rp13.575.000. Syukur sebesar Rp628.000. Persepuluhan sebesar Rp1.643.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.104.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 Februari 2025 pukul 18 WIB sebesar Rp8.722.500. Syukur sebesar Rp495.000. Persepuluhan sebesar Rp1.200.000 dan sarana fisik sebesar Rp999.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta Ibu Vela Betubum dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara 1. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Saudara Mevi Patikawa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat 346. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan sambil mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 2 Maret 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu MTH. Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai kebaktian Minggu Sengsara pertama di pagi ini. Pada Tuhan ada perlindungan, sebab Dialah gunung batu dan kota benteng hidup kita. Ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini dilaksanakan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Hosiana, amin. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertahan. Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam pengakuan dosa. Jalan menuju salib adalah jalan penuh penderitaan dalam ketaatan. Itu semua ditanggung oleh Yesus, sebab Ia turut merasakan kelemahan dan dosa kita. Ia memang dicobai, namun tidak berbuat dosa. Di minggu peringatan sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, marilah kita merenungkan betapa berat penderitaannya karena dosa-dosa kita. Apakah kita berani untuk berada di jalan penderitaan yang sama dengan Yesus? Ya Yesus Tuhan kami, betapa besar penderitaanmu karena dosa kami. Engkau berani menyatakan kebenaran sekalipun ancaman datang pada dirimu. Engkau tidak dipercayai dan pengajaranmu ditolak. Namun dengan setia engkau tetap mengajar dan memberi teladan. Sebaliknya dalam kehidupan kami, pengajaranmu tentang kebenaran kami abaikan. Bahkan ketika ada godaan, cobaan dan ancaman, kami cenderung mengikuti kebenaran menurut kata hati, supaya keadaan tetap aman dan kami selamat. Ampunilah ketidaktaatan kami dan iman kami yang lemah. Ya Yesus Tuhan kami,
Kami sering tidak melihat wajah-Mu yang penuh penderitaan. Pada wajah sesama manusia yang menderita akibat ketidakadilan. Solidaritas dan rasa empati kami sering dilemahkan oleh kepentingan diri dan kelompok. Bahkan iman kami seakan mati karena perbuatan saling menghakimi dan menindas. Sehingga hilangnya rasa damai hidup rumah tangga, persekutuan gereja dan masyarakat. Tindakan kami juga banyak menimbulkan ketidakadilan yang merugikan ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami jika perbuatan kami tidak menunjukkan iman yang sesungguhnya. Jemaat, kita dengarkan anugerah pengampunan dosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara kita dengan Allah agar kita diselamatkan. Ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban yang agung supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan, dan ia masuk sekali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudari-saudari jemaat, jadilah pengikut-pengikut Yesus yang setia dan bertahan di dalam iman.
Bahkan ketika mengalami pencobaan, ingatlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, tetaplah setia melakukan kebenaran dan nyatakanlah kebaikan bagi sesama manusia yang menderita, serta bagi seluruh makhluk supaya kasih Allah dialami oleh semua ciptaannya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan membacakan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Dalam pembacaan ini kita akan membacakan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini, di pagi ini, di dalam ibadah. Kami akan membacakan Alkitab. Tuhan, kami minta supaya Tuhan datang dan berkati kami. Bahkan Roh Kudus melingkupi seluruh kehidupan kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar di saat ini, kami bisa mengerti itu dan kami dapat memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh pegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan kita di pagi ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengajak ketemu semua membayangkan sebuah pohon yang besar, yang tumbuh dengan kokoh, yang tumbuh telah bertahun-tahun, akarnya menembus masuk ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Suatu hari badai besar datang dengan angin kencang dan hujan lebat, lalu mengguncang pohon itu dengan dahsyat, membuat daun-daunnya rontok dan beberapa cabangnya patah. Pohon itu bergetar hampir terbalik, namun akarnya tetap mencengkram tanah dengan kuat. Setelah badai itu reda, pohon itu tampak rusak, namun dia tidak tumbang. Meski beberapa cabang itu patah dan daun-daunnya rontok, tapi batang pohon itu masih tegak berdiri. Seiring berjalannya waktu, pohon itu mulai tumbuh kembali, cabang-cabang baru mulai muncul dan daun-daunnya tumbuh subur. Meskipun badai telah meninggalkan bekas, tapi pohon itu justru lebih kuat dan lebih tahan terhadap cuaca buruk berikutnya. Kita mengawali bulan Maret ini dengan perayaan dan pemaknaan Minggu Sengsara Tuhan yang pertama, dan Lembaga Pembinaan Jemaat GPM memberi kita tuntunan tema bulanan kita di bulan Maret ini. Gereja yang teguh adalah gereja yang memiliki daya tahan. Gereja teguh, gereja memiliki daya tahan. Dan karena itu layaknya pohon yang tumbuh dengan akar yang menancap kuat ke dalam tanah, menghadapi berbagai perubahan musim dan cuaca, badai, angin kencang, hujan lebat, ada proses di mana ia harus merontokkan daunnya, ada proses di mana ia terluka karena batang-batang atau cabang-cabang dari pohon itu harus patah. Tetapi justru dalam keadaan demikianlah dia belajar untuk tetap berakar kuat di dalam tanah. Dan karena itu pemaknaan Minggu Sengsara Tuhan yang pertama di minggu ini hendak mengingatkan kepada kita, dalam segala musim hidup kita belajar untuk bertahan. Dalam segala musim hidup kita diajarkan untuk tetap menancapkan iman kita dengan kokoh, dengan kuat di dalam Tuhan yang menderita, yang mati bagi kita. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu kita memaknai bersama bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan mencoba memaknai beberapa hal penting dalam tuntunan tema mingguan kita, bertahan dalam pencobaan iman. Kita mengajak ketong semua berefleksi bersama sejauh mana kita mampu bertahan ketika mengalami tantangan, ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami masalah dan cobaan. Apakah kemudian kita bertahan melalui setiap proses yang kita alami itu dengan bersungut-sungut, dengan marah, dengan kecewa, dengan putus asa? Ataukah kita mempelajari, kita memaknai, kita menjalani seluruh fase penderitaan, tantangan dan cobaan itu dengan tetap beriman kepada Tuhan? Beriman yang bagaimana?
Sebab sebagai manusia kadang-kadang ketong seng luput dari bikin salah. Ketong seng pernah luput dari bikin orang tetua hati sakit, dari anak-anak pun hati sakit. Membuat orang lain terluka, mempersalahkan orang lain atas keadaan kita. Kadang-kadang itu tindakan-tindakan manusiawi yang kita lakukan. Sebab ternyata dalam konteks penderitaan, dalam konteks gumulan hidup yang berat, karakter kita terbentuk. Kalau dalam penderitaan itu kemudian kita keluar sebagai orang-orang yang bertahan, yang punya daya tahan yang kokoh, yang teguh, maka kita mampu memaknai bahwa penderitaan itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Tetapi kalau kita tidak mampu memaknainya, kita tidak mampu memberi makna bahwa penderitaan, tantangan, cobaan, masalah yang kita alami adalah cara Tuhan membentuk kita. Bisa jadi kita hidup dalam kepahitan. Bisa jadi kita terus meratapi kegagalan kita, ketidakberhasilan kita, dan semua hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu pesan pemaknaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16 di pagi hari ini memberikan kita satu pembelajaran penting tentang sosok yang juga turut menderita bersama dengan kita. Dalam suratnya kepada orang-orang di Ibrani, orang-orang Ibrani, penulis surat Ibrani ini kemudian menegaskan atau menegasikan bahwa berbeda dengan imam-imam besar di perjanjian lama, imam besar yang agung yaitu Yesus Kristus adalah imam besar yang memiliki karakter yang khas. Kalau dalam perjanjian lama para imam besar yang bertugas untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa, merepresentasi umat Israel di hadapan Allah dalam mezbah, membawa persembahan sebagai tanda permintaan pengampunan mereka, maka imam besar agung yaitu Yesus Kristus adalah imam besar yang mengorbankan dirinya bagi keampunan dosa manusia. Dan itu ciri khas pembeda, karakter yang membedakan mengapa kita meletakkan seluruh iman percaya kita, mengapa kita meletakkan kekuatan percaya kita kepada Yesus Kristus yang dalam kesaksian surat Ibrani ini dikatakan sebagai imam besar yang agung. Sebab dalam seluruh inkarnasinya sebagai manusia, dia turut merasakan tidak hanya bersimpati, tetapi berempati, turut merasakan apa yang menjadi rasa sakit kita, turut merasakan apa yang menjadi derita kita, turut merasakan apa yang menjadi gumul pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan bergereja kita, gumul-gumul hidup masyarakat kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu kalau Yesus datang dalam rupa sebagai manusia, bersimpati dan bahkan berempati terhadap gumul-gumul hidup dan penderitaan kita, hal ini berimplikasi kepada bagaimana kita melaksanakan hidup kita, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau dalam penderitaan kita menemukan kekuatan untuk terus bertahan, kalau dalam gumul-gumul hidup kita yang berat kita menemukan kekuatan untuk jadi berkat per orang lain, maka itu implikasi iman, implikasi etis yang kemudian menjadi pesan pertama dari pemberitaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Kalau Yesus bersimpati dan berempati kepada kita, maka kita wajib melakukan hal yang sama bagi sesama kita. Karena kecenderungan kita adalah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Entahkah itu membandingkan keberhasilan kita, pencapaian-pencapaian kita. Tapi kalau ada yang bilang beta ada susah hari ini, beta ada rasa begini, beta ada rasa begitu, katong justru mau kalah lagi. Kadang-kadang katong juga dalam kemanusiaan kita membandingkan penderitaan ale yang ale rasa seng seberapa dengan apa yang beta rasa. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan yang pertama kepada kita di saat ini
mengingatkan kepada kita pentingnya kita menaruh bela rasa, pentingnya kita berempati, bukan saja terhadap situasi gumul hidup pribadi kita, bukan saja tentang perjuangan-perjuangan pribadi kita, tetapi juga orang lain yang mungkin saja menutupi segala tekanan permasalahan hidup dengan senyum. Kalau baku dapa, tanya bagaimana kabar, baik-baik saja. Tapi di balik jawaban baik-baik saja itu, pulang tidur sing sono karena pikir beban ekonomi keluarga yang menekan. Pulang tidur sing sono karena tiap hari suami melakukan KDRT, karena anak-anak melakukan hal-hal yang kemudian mengecewakan orang tua dan lain sebagainya. Karena di kantor kita berhadapan dengan tekanan-tekanan pekerjaan. Kita diperhadapkan dengan pilihan menjaga integritas kita sebagai orang-orang yang bekerja karena tulus, karena rendah hati, karena setia, karena percaya. Diperhadapkan dengan pilihan. Kalau mau yang instan, korupsi. Kalau mau yang cepat, pakai orang dalam. Kadang-kadang ketong hidup dalam pilihan-pilihan yang demikian dan kita dituntut untuk terus belajar memaknai bahwa hidup ini, bahwa konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil menentukan tidak saja keberlangsungan hidup pribadi kita, tetapi keberlangsungan hidup orang-orang yang atasnya Tuhan mempercayakan tanggung jawab pekerjaan, pelayanan di ruang-ruang publik, di ruang-ruang pelayanan bergereja kita kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kalau Yesus menjadi serupa dengan kita dalam segala kerapuhan, dalam segala kelemahan, dalam segala kemanusiaan kita, maka penderitaan Kristus itu sesungguhnya juga adalah gambaran bagaimana kerapuhan manusia itu direngkuh oleh Allah dalam kemahakuasaannya. Dalam ketidakberdayaan kita menghadapi konteks-konteks hidup, menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Mari dalam kerendahan hati, ketong datang bawa diri par Tuhan dan mengaku, Tuhan beta sing kuat lai, Tuhan beta lemah, Tuhan beta begitu rapuh menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan beta punya ekspektasi. Karena inkarnasi Yesus, dia mengambil rupa manusia, dia merengkuh kerapuhan kita supaya Allah turut merasakan apa yang kita alami. Bahwa dalam penderitaan kita sebenarnya Allah merengkuh kita, mendekap kita dengan erat. Supaya kita tidak merasa kita sementara berjuang sendiri. Supaya kita tidak merasa bahwa kita sementara tidak membawa beban kita seorang diri. Kita menjadikan keluarga kita menjadikan komunitas pelayanan kita menjadikan komunitas kehidupan masyarakat kita sebagai orang-orang yang belajar berjalan bersama, merengkuh kerapuhan itu bersama-sama. Bahwa dalam kerapuhan, dalam kerentanan itu, kita tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu respon kita sangat penting dalam memaknai perayaan Minggu Sengsara Tuhan yang pertama ini. Bagaimana kita menjadi komunitas gereja yang teguh, yang memiliki daya tahan, yang memiliki endurance untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab kita, bergantung pada seberapa besar kita meletakkan kekuatan percaya kita pada Yesus yang adalah imam besar, pada Yesus yang adalah juga juru selamat yang turut menderita, yang merasakan apa yang kita alami itu. Karena itu pesan yang kedua bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita diajak untuk teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Di ayatnya yang ke-14 dan 15 dikatakan, kita percaya kepada Yesus sebagai imam besar yang agung itu karena ia telah melampaui segala hal, melampaui segala masa, dan ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan karena itu, karena kita diajak untuk teguh berpegang pada pengakuan iman itu, bahwa kalau bukan karena kuat dan hebatnya Allah menuntun kita, kita bukan siapa-siapa.
Di luar Allah, di dalam Yesus Kristus, kita hanyalah manusia yang tidak berdaya. Karena itu kita diajak untuk memegang teguh iman kita, janji kita, pengakuan kita. Kalau hari ini kita masih ada di sini, kita mengakui bahwa Allah dalam Yesus Kristus itulah yang menuntun pesiarahan hidup kita dalam kerapuhan hidup kita sebagai manusia, dan kita bertahan sebab kita bersama dengan Allah yang merengkuh kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu pesan yang ketiga yang akan kita bawa pulang sebagai pemaknaan terhadap pembacaan firman Tuhan di Minggu Sengsara Tuhan yang pertama ini. Kita diajak di ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita diajak dalam kerapuhan kita untuk merengkuhnya, dan dalam keberanian iman kita melangkah menghampiri tahta rahmat Allah. Bukan karena ketong hebat, bukan karena ketong kuat dan ketong punya jabatan-jabatan yang dipercayakan, bukan karena prestisi sosial yang dipercayakan kepada kita. Kita diberanikan oleh Allah untuk menghampiri Allah dalam kekudusannya, merengkuhnya, dan kalau Allah berkenan menganugerahkan rahmat dan kasih setianya kepada kita. Kalau Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, justru dalam kelemahanlah kasih karunia Allah menjadi sempurna bagi dia. Maka justru dalam kelemahan kitalah, dalam masa-masa kita menghadapi tantangan dan gumulan hidup itulah, Allah mencukupkan kasih dan karunia-Nya. Allah mencukupkan rahmat-Nya kepada kita hari ini, supaya kita berjalan, supaya kita bertahan, supaya kita teguh dalam keyakinan iman kita, bahwa apa yang kita doakan, bahwa apa yang kita gumuli bersama dengan Tuhan, untuk beban-beban hidup, untuk gumulan-gumulan masa depan, apa yang kita gumuli bersama dan dengan Tuhan tidak akan pernah kembali kepada kita dalam kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu pada bagian terakhir dari ayat yang ke-16 itu dikatakan dan diingatkan kepada kita, minta saja par Tuhan, pertolongannya datang tepat waktu, tidak pernah terlambat. Soalnya adalah pemaknaan kita tentang waktu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Pemazmur bilang, satu hari itu sama dengan 1000 tahun par Tuhan. Jadi kalau minta hari ini belum dapat, bukan waktunya. Tuhan ajar kita bertahan, Tuhan ajar kita untuk memaknai segala penderitaan gumul-gumul hidup kita. Bukan supaya Antu ajar ketong lalu pasrah, menjadi orang-orang yang mudah menyerah, menjadi anak-anak muda yang mentalnya apa-apa lah su menyerah, su bersungut dan segala macam. Justru dalam proses-proses hidup itulah Allah mengajarkan kepada kita, kalau ketong belajar minta tolong hanya par Tuhan, pertolongannya datang tepat waktu. Pertolongannya datang tepat waktu pada saat kita membutuhkannya. Bukan berdasarkan kehendak kita, bukan berdasarkan kemauan kita, Tuhan beta mau A dan hari ini harus jadi. Tuhan ajar ketong bersabar dalam penderitaan, ketong mesti berproses untuk mendapatkan sesuatu, dan karena itu yakinlah pertolongannya datang tepat waktu. Bahwa dalam perjalanan hidup ini kita akan melewati banyak hal, dalam gumul-gumul kerja kita, dalam gumul-gumul pelayanan kita, dalam gumul-gumul keluarga kita. Tapi kalau taruh iman dan pengakuan bahwa Allah dalam Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung itu, yang telah turut menderita, yang turut merengkuh kerapuhan kita itu adalah Allah yang memberikan pertolongan tepat waktu. Selamat menjalani dan memaknai pekan sengsara Tuhan yang pertama yang dalam iman yang saudara-saudara imani itu. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin.
Saudara-saudara jemaat diundang berdiri, mari kita mengakui iman kita kepada Allah bersama semua orang percaya di segala pada tempat. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Mevi Patikawa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Kakak Mevi selalu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah anjuran ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tercurah, itulah janjiku, hidup sekadar di sorga dan diberi penebus. Hujan berkah, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan
Mari kita berdoa. Ya Yesus, korban yang agung di Bukit Golgota, ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan setia mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan, mampukanlah kami untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama manusia dan semua ciptaan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami saat ini, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat, kepada Allah yang merengkuh kelemahan dan kerapuhan kita, mari kita membawa syafaat kita kepadanya dan mengakhirinya nanti kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kehidupan kami, terpujilah Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami dari bayi dalam kandungan ibu sampai orang tua yang beruban putih. Allah yang terus menopang, menguatkan, Allah yang telah menjadi sumber kekuatan kami ketika kami menghadapi cobaan dan masalah hidup. Kami datang kepadamu Tuhan sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, sebagai komunitas gereja yang terus bersyukur kepada Tuhan. Allah yang telah menuntun pesiarahan hidup, kerja, pelayanan kami hingga di minggu yang pertama di bulan Maret. Dalam perayaan dan pemaknaan sengsara Kristus yang pertama ini Tuhan, kami datang membawa seluruh gumul-gumul kehidupan kami kepada Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan sebagai manusia kami lemah dan terbatas. Dan karena itu kami membutuhkan Tuhan merengkuh kami dalam kerapuhan kami, dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, dalam rasa kecewa, kepahitan, kegagalan kami. Kami datang meletakkan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami yang sementara bergumul dengan berbagai masalah pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami yang sementara bergumul dengan beban-beban persoalan ekonomi, persoalan sakit, penyakit yang kami hadapi, kami yang dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit. Kami yang datang membawa gumul kehidupan anak-anak kekasih kami yang ada di sisi kami tetapi juga yang jauh di tanah-tanah perantauan. Kami datang membawa seluruh hidup, kerja, pelayanan kami kepada Tuhan Allah yang telah mempercayakan kepada kami seluruh tanggung jawab hidup dan pekerjaan kami. Kami bermohon kepada Tuhan biarlah di dalam rahmat dan kasih karunia-Mu kami dicukupkan untuk menjalani setiap hari dalam berkat yang Allah sediakan kepada kami. Berdoalah kami Tuhan menyerahkan seluruh gumul-gumul kehidupan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur atas pencapaian-pencapaian hidup yang telah kami alami, atas keberhasilan-keberhasilan, atas jalan keluar dari setiap permasalahan yang boleh Tuhan tuntun kami dalam roda dan hikmat-Mu untuk menemukannya. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menuntun kami dalam roda dan hikmat-Mu, supaya apa yang kami hidupi, supaya apa yang kami karyakan dalam tanggung jawab pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam tanggung jawab kerja kami di berbagai lingkup kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami kedapatan sebagai orang-orang yang menaruh hidup, iman dan percaya kami kepada Allah dalam Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung, yang turut merasakan penderitaan, kelemahan-kelemahan dan kemanusiaan kami. Kami berdoa kepada Tuhan biarlah Tuhan berkenan menjaga dan melindungi kami dalam setiap gumul-gumul kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kekasih kami, potensi sumber daya manusia dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan menjaga, Tuhan merahmati dalam perjuangan-perjuangan studi dan pendidikan kami. Biarlah kami kedapatan sebagai anak-anak yang menaruh harap dan gumul kami, perjuangan, pendidikan dan masa depan kami kepada Allah yang menolong kami, kepada Allah yang telah menjanjikan kepada kami dan memastikan bahwa masa depan itu sungguh ada kalau kami berserah dalam penyertaan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan menyerahkan orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia. Dalam kelemahan mereka Tuhan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi setiap ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang yang berkesusahan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Sebagaimana Tuhan mengingatkan kami sebagai menjadi komunitas yang berbela rasa, yang berempati satu dengan yang lain. Tolong kami bersama-sama membangun hidup yang bermakna satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, dalam seluruh sinergitas bersama dengan gereja, melakukan tanggung jawab publik yang mensejahterakan semua kami yang bernaung di bangsa ini, yang bernaung di kota ini, yang bernaung di provinsi ini Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat dan roh-Mu kepada semua kami dalam tanggung jawab publik yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami kedapatan menjadi pekerja-pekerja publik yang setia, yang jujur, yang bekerja dalam kerendahan hati, sebab Allah yang menganugerahkan tanggung jawab kerja itu kepada kami adalah juga Allah yang setia dalam melakukan tanggung jawab hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong semua kami dalam tanggung jawab hidup bersama di dalam sinergitas untuk melakukan apa yang baik bagi semua kami yang bernaung dalam provinsi ini, dalam kota ini Tuhan. Biarlah semua kami melakukan tanggung jawab hidup kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja Tuhan di Asia, gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan Maluku di lingkup sinode 34 klasis dan 773 jemaat yang tersebar di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam tanggung jawab pemberitaan Injil, dalam tanggung jawab menanam dan menyiram. Biarlah Tuhan menolong semua kami, pelayan dan warga gereja dalam tanggung jawab hidup bersama kami Tuhan. Kami berdoa bagi klasis Kota Ambon, kami bersyukur atas penyelenggaraan sidang klasis yang telah berlangsung. Biarlah segala keputusan sidang klasis yang telah kami putuskan bersama, Tuhan membantu kami, Tuhan menolong kami dalam roh dan hikmat-Mu untuk melakukan tanggung jawab implementasi program dan kegiatan di sepanjang tahun pelayanan 2025 ini ya Allah. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua kami yang telah datang membawa tanda-tanda syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar hidup kami adalah hidup yang selalu bersyukur dalam setiap musim. Meski musim hidup kami berganti, kasih dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kami. Semua kami yang telah memuliakan Tuhan dalam kebaktian di pagi hari ini, biarlah Tuhan menolong kami, Majelis Jemaat GPM Petra, Kantoria, pemain musik multimedia, Tuaga, semua yang telah melayani Tuhan dalam pelayanan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menolong dan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Ampuni segenap dosa dan salah yang kami lakukan melawan titah dan kehendak Tuhan. Kami bawa syafaat ini kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kehidupan kami yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 413 bait yang pertama dan kedua. Bila kau tetap dekat
saudara-saudari jemaat, kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan ancaman. Tetaplah bertahan dalam iman, jadikanlah Kristus sebagai gunung batu dan kota benteng perlindungan kita, sambil tetap memberitakan cinta kasih Kristus dengan setia dan taat. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Kebaktian kita di pagi ini telah usai. Selamat merayakan dan memaknai Minggu Sengsara Tuhan yang pertama. Selamat hari Minggu, tetap manis memberkati kita semua. Shalom.